Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat, dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Kemeriahan pesta syukuran rumah baru itu terasa begitu menyesakan bagi Salsa. Di tengah ruang tamu yang luas dengan lantai marmer yang berkilau, Ibu Rohmah, ibu mertuanya, tampak sangat sibuk memamerkan setiap sudut rumah kepada teman-teman arisannya. Lihat lampu kristal ini, harganya setara dengan satu mobil mewah, ucap Ibu Rohmah dengan nada tinggi, memastikan semua orang mendengar betapa kayanya dia sekarang. Hardi, suami Salsa, berdiri di samping ibunya dengan senyum sombong yang tak pernah lepas, sesekali mengangguk saat teman-teman ibunya memberikan pujian setinggi langit. Sementara itu, Salsa bergerak dalam diam di antara kerumunan tamu. Dia memastikan gelas-gelas selalu terisi dan piring-piring kotor segera disingkirkan. Tak ada satupun tamu yang menyadari bahwa Salsa adalah nyonya rumah yang sebenarnya. Dia hanya dianggap sebagai pelengkap, bahkan oleh suaminya sendiri. Salsa menyeka keringat di dahinya dengan tisu, hatinya terasa sedikit getir melihat bagaimana Hardi sama sekali tidak membantunya atau setidaknya memperkenalkannya dengan layak kepada para tamu. Namun, Salsa tetap mencoba tersenyum, demi menjaga ketenangan hari yang seharusnya sakral ini. Dia tidak ingin merusak kebahagiaan yang dipamerkan mertuanya, meski dadanya mulai terasa sesak oleh kepalsuan yang memenuhi ruangan megah itu. Tiba-tiba, perhatian Salsa teralihkan ke arah pintu utama. Dua sosok paruh baya berdiri dengan ragu di sana. Mereka adalah ayah dan ibu kandung Salsa yang datang jauh-jauh dari desa. Ayah Salsa mengenakan kemeja batik yang sudah agak pudar warnanya namun sangat bersih, sementara ibunya memakai kebaya sederhana dengan jilbab yang disematkan peniti tua. Ayah menjinjing sebuah rantang bersusun, dan ibu memeluk bungkusan plastik berisi kue basah buatan sendiri. Wajah Salsa langsung berbinar penuh kebahagiaan. Dia segera meletakkan nampannya dan berlari kecil menghampiri mereka. "Ayah! Ibu! Kalian sampai juga?" bisik Salsa sambil mencium punggung tangan kedua orang tuanya dengan takzim. Air mata kebahagiaan hampir jatuh di sudut matanya. Ibunya tersenyum hangat, mengelus pipi Salsa dengan penuh kasih sayang. "Maaf ya, Nak, kami terlambat karena busnya tadi mogok. Ini ibu bawakan kue kesukaanmu," ucap ibu Salsa dengan suara lembut. Mereka berdiri di ambang pintu, merasa canggung melihat kemewahan yang begitu mencolok dan tatapan-tatapan aneh dari tamu-tamu Ibu Rohmah yang mengenakan perhiasan berkilauan. Salsa tidak peduli, baginya, kehadiran mereka adalah kado terindah hari ini. Dia merangkul pundak ibunya, bersiap membawa mereka masuk untuk duduk di kursi yang paling nyaman. Namun, suasana hangat itu hancur dalam sekejap ketika Ibu Rohmah berjalan mendekat dengan langkah kaki yang menghentak keras di atas marmer. Wajahnya yang tadi penuh tawa kini berubah menjadi raut jijik dan marah. Dia menatap rantang yang dibawa ayah Salsa seolah-olah itu adalah sampah yang menjijikan. "Salsa, apa-apaan ini? Kenapa orang-orang kampung ini masuk lewat pintu depan?" teriak Ibu Rohmah. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, membuat semua tamu berhenti mengobrol dan menoleh ke arah mereka. Salsa terkejut, tubuhnya gemetar menahan malu. "Ibu, ini orang tua saya. Mereka baru sampai dari desa," jelas Salsa dengan suara bergetar. Ibu Rohmah tertawa sinis sambil berkacak pinggang. "Lihat baju mereka. Merusak pemandangan saja. Dan apa itu? Makanan kampung? Kami sudah pesan catering termahal,
tidak butuh sampah itu. Ruang tamu sudah sempit, bawa orang tuamu makan di dapur kotor sana. Jangan bikin malu saya di depan teman-teman saya. Salsa menoleh ke arah Hardy, berharap suaminya akan membela. Namun, Hardy malah membuang muka dan berkata dingin, "Salsa, dengar kata ibu. Bawa mereka ke belakang, jangan keras kepala dan merusak acara ini." Hati Salsa rasanya seperti dihantam godam besar. Dia melihat ayahnya menunduk dalam, wajahnya memerah karena hinaan itu, sementara ibunya mulai meneteskan air mata sambil memeluk erat bungkusan kuenya. Rasa sakit di hati Salsa tiba-tiba berubah menjadi dingin yang membekukan. Dia tidak lagi menangis. Dia menegakkan punggungnya, menatap lurus ke mata ibu mertuanya yang penuh kebencian itu. "Baik, jika rumah ini terlalu sempit untuk orang tua saya, maka kami akan pergi," ucap Salsa dengan nada yang sangat tenang namun penuh ketegasan yang mutlak. Ibu Rohmah mencibir, "Bagus, pergi sana. Tanpa kalian, pesta ini jadi lebih berkelas." Salsa tidak membalas. Dia merangkul kedua orang tuanya, membimbing mereka keluar dari rumah mewah itu tanpa menoleh sedikit pun. Begitu mereka melewati gerbang besi yang tinggi, Salsa menghentikan sebuah taksi. Setelah memastikan orang tuanya aman di dalam, Salsa mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat mengirim pesan singkat kepada pengacara pribadinya. "Jalankan rencana sekarang. Putus semua fasilitas, batalkan catering, dan kosongkan rumah itu dari semua aset atas namaku. Pastikan mereka tidak membawa sepeser pun barang dari sana." Setelah menekan tombol kirim, Salsa tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan badai besar. Dia menatap rumah mewah itu untuk terakhir kalinya hari ini. Ibu Rohmah dan Hardy tidak tahu bahwa rumah itu, perusahaan tempat Hardy bekerja, dan semua kemewahan yang mereka pamerkan adalah milik Salsa 100%. Hari ini, mereka akan belajar arti dari kehilangan yang sesungguhnya. Di dalam restoran hotel bintang 5 yang tenang, Salsa memperhatikan ayahnya yang menyantap hidangan dengan lahap. Tak ada lagi rasa canggung yang tadi sempat menghinggapi mereka di ambang pintu rumah besar itu. Salsa membuka bungkusan kue basah yang dibawa ibunya dan memakannya dengan penuh penghayatan. Baginya, rasa manis dari kue itu jauh lebih berharga daripada seluruh hidangan catering yang ia pesan tadi. Di layar ponselnya, notifikasi dari aplikasi kamera keamanan rumah terus berkedip, menunjukkan kepanikan yang mulai merayap di ruang tamu marmer tersebut. Salsa meletakkan ponselnya dengan posisi terbalik. Ia tidak ingin momen berharga bersama orang tuanya terganggu oleh kekacauan yang memang sudah ia rancang. Lampu kristal yang tadi dibanggakan Ibu Rohmah tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan yang menyesakan di ruang tamu. Suara musik terhenti, dan alat pendingin ruangan mati seketika, membuat udara segera terasa panas oleh kerumunan tamu. "Hardy, cek saklar. Kenapa gelap begini?" teriak Ibu Rohmah histeris di tengah kegelapan. Para tamu mulai berbisik gusar, beberapa bahkan mulai berpamitan pulang karena merasa tidak nyaman. Di luar, petugas catering yang diperintah Salsa mulai mengemasi kembali hidangan-hidangan mahal yang bahkan belum sempat dicicipi oleh sebagian besar tamu. Hardy berlari ke sana kemari dengan keringat dingin, menyadari bahwa ia tidak memiliki akses ke kontrol pusat rumah yang semuanya dipegang oleh Salsa. 1 jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang. Pak Bram, pengacara kepercayaan Salsa, keluar dengan membawa mat tebal didampingi oleh 3 orang petugas keamanan berseragam. Mereka melangkah masuk tanpa permisi ke tengah ruang tamu yang kini hanya diterangi cahaya remang matahari sore. "Mohon perhatian semuanya," suara Pak Bram menggelegar, memotong keluhan Ibu Rohmah. "Saya di sini atas perintah pemilik sah properti ini,
Ibu Salsa untuk segera mengosongkan rumah. Properti ini, termasuk seluruh isinya, akan disegel mulai detik ini. Ibu Rohmah ternganga, hampir jatuh pingsan, sementara Hardi hanya bisa mematung melihat dokumen kepemilikan yang semuanya mencantumkan nama tunggal istrinya. Ponsel di atas meja marmer restoran terus bergetar tanpa henti. Nama Mas Hardi muncul berulang kali di layar, disertai dengan belasan pesan singkat yang bernada memohon dan marah secara bergantian. Salsa menyesap teh hangatnya dengan tenang, sama sekali tidak berniat mengangkat panggilan ke-60 itu. Ia menatap wajah ibunya yang tampak jauh lebih tenang sekarang. "Siapa yang menelepon, Nak?" tanya ayahnya lembut. Salsa tersenyum tipis dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Bukan siapa-siapa, Ayah. Hanya orang yang sedang belajar caranya menghargai ruang tamu orang lain." Salsa tahu, ini barulah awal. Ia sudah menyiapkan kejutan berikutnya terkait posisi jabatan Hardi di perusahaan yang sebenarnya ia kendalikan dari balik layar. Di bawah rintik hujan yang mulai membasahi jalanan, Hardi dan Ibu Rohmah berdiri mematung di depan pagar besi yang kini terkunci rapat. Pak Bram berdiri di balik gerbang, menatap mereka dengan tatapan profesional tanpa emosi. "Ini adalah perintah pengosongan resmi, Mas Hardi. Silakan cari tempat menginap lain karena akses sidik jari dan kode pintu sudah diganti secara sistematis," ucap Pak Bram tegas. Ibu Rohmah menjerit histeris, memukul-mukul besi pagar yang dingin. "Salsa, keluar kamu! Berani-beraninya kamu memperlakukan ibu mertuamu seperti ini," teriaknya parau, namun hanya suara petir yang menjawab di kejauhan. Hardi merosot di trotoar, menyadari bahwa mobil mewah yang ia parkir di pinggir jalan pun adalah fasilitas kantor yang kini sudah diblokir kuncinya. Di meja makan restoran hotel, ayah Salsa menatap putrinya dengan tatapan penuh tanya. "Salsa, Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Pak Bram bilang rumah itu milikmu?" tanyanya lembut. Salsa menggenggam tangan ayahnya, berusaha memberikan ketenangan. Selama 3 tahun ini, Salsa membangun bisnis properti dan firma investasi secara diam-diam, Ayah. Semua yang Salsa berikan kepada mereka, rumah, mobil, hingga jabatan Mas Hardi di perusahaannya, adalah hasil kerja keras Salsa. Salsa hanya ingin melihat apakah mereka bisa menghargai Salsa tanpa melihat harta, tapi ternyata. Salsa menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan keteguhan. Ibunya mengusap punggung tangan Salsa. "Ibu tidak butuh kemewahan ini, Nak. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Ponsel Salsa bergetar lagi. Kali ini ia memutuskan untuk mengangkatnya. Suara Hardi terdengar gemetar di seberang sana, bercampur dengan suara bising jalanan dan isak tangis ibunya. "Salsa, tolong. Ibu kedinginan. Kami tidak punya uang tunai, semua kartu diblokir. Kenapa kamu tega melakukan ini?" Salsa menatap pantulan dirinya di jendela kaca restoran yang megah. "Tega, Mas? Apa kamu tidak ingat 1 jam lalu saat kamu menyuruh orang tuaku makan di dapur kotor karena mereka merusak pemandangan?" Suaranya tetap tenang namun tajam. "Kamu memuja ibumu yang sombong itu, sekarang nikmatilah kedinginan bersamanya. Oh, dan satu lagi, besok jangan datang ke kantor. Surat pemecatanmu sudah dikirim ke email perusahaan." Salsa langsung mematikan sambungan sebelum Hardi sempat membalas. Keheningan sesaat di meja makan terpecah ketika seorang asisten pribadi Salsa mendekat dan membisikkan sesuatu. "Ibu, Dewan Komisaris sudah mendengar berita di rumah tadi. Mereka meminta ibu hadir di rapat darurat besok pagi untuk meresmikan restrukturisasi manajemen." Salsa mengangguk pelan.
siapkan semuanya. Aku ingin Hardi melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali saat ia mencoba memohon pekerjaannya kembali nanti. Ia menoleh ke arah orang tuanya, tersenyum tulus. Malam ini kita menginap di sini. Kamar terbaik sudah Salsa siapkan untuk ayah dan ibu. Tidak ada lagi dapur kotor, tidak ada lagi penghinaan. Namun di dalam hati, Salsa tahu Hardi tidak akan menyerah begitu saja karena ia menyimpan satu rahasia besar perusahaan. Lobi gedung pencakar langit itu tampak berkilau di bawah lampu LED modern, kontras dengan sosok Hardi yang berdiri gemetar di balik pintu kaca besar. Pakaiannya masih lembab dan wajahnya kusam, sangat jauh dari citranya sebagai manajer sombong kemarin. Saat mobil mewah Salsa berhenti tepat di depan lobi, para petugas keamanan segera membuat barikade. Salsa turun dengan langkah yang sangat tenang, setiap gerakannya memancarkan wibawa seorang pemimpin sejati. Hardi mencoba menerobos barikade itu sambil berteriak, "Salsa, bicara denganku. Kamu tidak bisa melakukan ini pada rahasia proyek di Bogor itu." Salsa berhenti sejenak, tidak menoleh sepenuhnya, hanya melirik dari sudut matanya dengan tatapan yang sangat dingin. "Proyek itu? Kamu pikir aku tidak menyiapkan perlindungan hukum untuk itu selama 2 tahun terakhir?" ucapnya tanpa emosi, lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam lift khusus direksi, meninggalkan Hardi yang kini ditarik paksa menjauh dari gedung oleh petugas keamanan. Suasana di dalam ruang rapat terasa sangat tegang. Beberapa pria paruh baya dengan setelan jas mahal tampak gelisah saat Salsa mengambil tempat duduk di kursi utama. "Ibu Salsa, kami mendengar kabar bahwa ada dokumen penting perusahaan yang disembunyikan oleh saudara Hardi sebelum dia pergi. Ini bisa mengancam kerjasama kita dengan investor luar negeri," ucap Pak Broto, salah satu komisaris yang selama ini dikenal dekat dengan Hardi. Salsa meletakkan tas tangannya dengan perlahan, lalu menatap satu persatu orang di ruangan itu. Ia tahu bahwa Hardi telah memberikan akses data cadangan kepada Pak Broto sebagai senjata terakhir. "Pak Broto, dokumen yang Anda maksud adalah file manipulasi pajak yang coba disusun Hardi untuk menjebak saya, bukan?" Sayangnya, sistem cloud perusahaan telah menghapus akses tersebut sejak semalam. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa Anda begitu khawatir tentang file ilegal itu? Salsa tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat wajah Pak Broto seketika memucat di bawah sorot lampu ruangan. Di sebuah halte bus yang sepi, Hardi menatap layar ponselnya yang menunjukkan pesan, "Akses ditolak," pada server rahasia yang ia andalkan. Ia baru saja menyadari bahwa Salsa bukan hanya mengusirnya dari rumah, tapi telah memutus semua saraf kekuatan yang ia kumpulkan secara curang. Ponselnya berdering, itu dari ibunya. "Hardi, di mana kamu?" Ibu diusir dari kedai kopi karena tidak bisa membayar. Salsa benar-benar iblis, suara Ibu Rohmah terdengar melengking dan penuh amarah. Hardi merosot di kursi halte, air matanya mulai menetes. "Ibu, diamlah. Kita sudah kalah." Dia tahu semuanya, bahkan tentang dana gelap yang kuberikan pada Pak Broto. "Sekarang mereka akan mencariku bukan hanya karena utang, tapi karena kasus pidana korporasi," bisik Hardi dengan suara yang hancur. Ia menatap gedung kantor Salsa yang menjulang di kejauhan, menyadari bahwa wanita yang ia anggap remeh selama 3 tahun ini sebenarnya adalah sosok yang memegang seluruh napas hidupnya. Malam itu, di balkon restoran hotel yang tenang, Salsa duduk bersama kedua orang tuanya. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, memberikan sedikit kedamaian setelah badai yang ia hadapi di kantor. Ayahnya menatap Salsa dengan bangga namun juga prihatin. "Kamu tidak apa-apa, Nak? Wajahmu terlihat lelah," tanya ayahnya sambil menyodorkan segelas teh hangat.
Salsa menggenggam tangan ayahnya erat. "Hanya sedikit pembersihan, Ayah. Selama ini Salsa membiarkan benalu tumbuh di sekitar kita. Sekarang saatnya memastikan mereka tidak pernah kembali." Ibunya tersenyum sambil mengelus bahu Salsa. "Jangan biarkan kebencian mengubah hatimu yang baik, Nak." Salsa mengangguk pelan, namun di dalam pikirannya, ia tahu bahwa besok akan ada tantangan baru. Hardi kemungkinan besar akan menggunakan kartu terakhirnya, sebuah pengakuan palsu ke media massa tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk merusak reputasi Salsa. Apapun yang mereka lakukan, Salsa sudah siap, Ibu. Karena kebenaran punya jalannya sendiri, bisik Salsa sambil menatap bintang-bintang di langit malam Jakarta. Keesokan paginya, suasana tenang di kantor Salsa terusik oleh bisik-bisik karyawan. Ia baru saja duduk di kursinya ketika asistennya masuk dengan wajah cemas, menyodorkan sebuah tablet yang menampilkan video viral. Di layar, Hardi tampak menangis sesenggukan di depan kamera seorang jurnalis amatir, didampingi Ibu Rohmah yang terlihat lusuh dengan akting yang luar biasa meyakinkan. "Istri saya tega mengusir ibu saya yang sudah tua ke jalanan saat hujan deras hanya karena masalah sepele," ucap Hardi di video itu. Salsa hanya menatap layar tersebut tanpa berkedip, jarinya perlahan mengetuk meja marmernya. "Mereka benar-benar memilih jalan yang paling memalukan," gumamnya dingin. Ia segera menekan tombol intercom, memanggil tim legal dan humasnya untuk segera merilis rekaman CCTV asli dari acara syukuran tersebut tanpa sensor sedikit pun. Ruang rapat Dewan Komisaris dipenuhi ketegangan saat video fitnah Hardi dibahas. Beberapa pemegang saham tampak khawatir akan citra perusahaan. Pak Broto mencoba memanaskan suasana. "Ibu Salsa, masalah pribadi Anda kini menjadi konsumsi publik." Investor mulai bertanya-tanya. Salsa berdiri dengan tenang, ia tidak membiarkan intimidasi itu mempengaruhinya. "Terima kasih atas kekhawatirannya, Pak Broto. Namun, video itu hanyalah potongan kebohongan. Saya telah merilis video lengkap berdurasi 1 jam yang menunjukkan bagaimana saudara Hardi dan ibunya merendahkan tamu undangan, yang kebetulan adalah orang tua saya, serta bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Hardi untuk membiayai gaya hidup mewahnya." Seketika layar besar di ruang rapat memutar bukti-bukti mutasi bank dan rekaman suara Ibu Rohmah yang berteriak menghina. Ruangan itu langsung senyap, dan wajah Pak Broto kembali memucat. Di lobi hotel tempat orang tua Salsa menginap, Ibu Rohmah yang pakaiannya sudah kotor dan bau nekat menerobos masuk. Ia melihat ayah dan ibu Salsa sedang duduk di area tunggu. Dengan dramatis, ia berlutut di lantai lobi, mengundang perhatian tamu hotel lainnya. "Besan, tolonglah saya. Salsa sudah berubah menjadi kejam. Tolong suruh dia mengembalikan rumah kami," teriaknya sambil mencoba meraih kaki ibu Salsa. Ayah Salsa mundur dengan wajah sedih, tidak menyangka wanita yang kemarin begitu sombong kini merendahkan dirinya sedalam ini. Namun sebelum Ibu Rohmah bisa bertindak lebih jauh, Salsa muncul di belakangnya dengan langkah kaki yang tegas. "Ibu mertua, akting Anda cukup sampai di sini," ucap Salsa. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan hotel. "Bawa wanita ini keluar, dan pastikan ia tidak mendekati orang tua saya lagi. Jika tidak, saya akan menambah tuntutan pasal pelecehan di kepolisian." Hardi yang sedang bersembunyi di sebuah warung kopi kumuh terkejut saat 2 mobil polisi berhenti tepat di depannya. Ia baru saja akan mematikan ponselnya ketika Pak Bram, pengacara Salsa, turun dari mobil tersebut didampingi petugas. "Saudara Hardi, Anda resmi ditahan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah serta pencemaran nama baik melalui media elektronik," ucap petugas sambil memborgol tangan Hardi. Hardi meronta, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ini pasti salah paham.
Salsa tidak mungkin sejahat ini, teriaknya kalap. Pak Bram hanya tersenyum tipis. Ini bukan kejahatan, Hardy. Ini adalah konsekuensi. Ibu Salsa sudah memberikan Anda waktu 3 tahun untuk berubah, tapi Anda memilih untuk menghancurkannya. Saat Hardy dimasukkan ke dalam mobil polisi, ia melihat dari jauh mobil mewah Salsa melintas perlahan, memberikan gambaran terakhir tentang kehidupan yang seharusnya bisa ia nikmati jika saja ia tahu cara menghargai istrinya. Dinding beton yang dingin menjadi satu-satunya sandaran bagi Hardy saat ini. Suara teriakan tahanan lain di ujung lorong membuatnya tersentak ketakutan. "Mas, ada tamu untukmu," ucap seorang petugas polisi dengan nada malas sambil mengetuk jeruji besi. Hardy mendongak penuh harap, mengira itu adalah ibunya atau pengacara yang bisa membebaskannya. Namun, yang berdiri di sana adalah Pak Bram dengan tatapan yang sangat tajam. "Saya tidak datang untuk membebaskanmu, Hardy. Saya di sini untuk memberitahu bahwa penyelidikan kami menemukan aliran dana ke rekening luar negeri yang tidak terdaftar. Kamu tidak hanya mencuri dari Salsa, kamu bermain dengan sindikat yang jauh lebih berbahaya," bisik Pak Bram. Hardy pucat pasi. "Apa maksudmu?" "Aku hanya mengambil sedikit untuk gaya hidup ibu." Pak Bram tersenyum dingin. "Sayangnya, uang yang kamu ambil itu milik pihak ketiga yang sekarang juga mencarimu. Penjara mungkin adalah tempat paling aman bagimu sekarang." Di ruang kerja yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta, ia sedang membolak-balik berkas kepemilikan tanah di Bogor yang baru saja ia sita dari tangan Hardy. Tiba-tiba, ia menemukan selembar surat perjanjian tua yang terselip di antara tumpukan dokumen resmi. Namanya tertulis di sana, namun di sampingnya ada nama ayahnya dan seorang pria bernama Darmo. "Pak Bram, siapa sosok Darmo ini?" tanyanya saat asistennya masuk. Pak Bram terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan keraguan. "Dia adalah mantan rekan bisnis ayah Anda yang dikabarkan menghilang 20 tahun lalu setelah sengketa lahan, Bu." Hardy tampaknya menggunakan dokumen ini untuk memeras ayah Anda selama ini. Itulah alasan mengapa ayah Anda selalu diam saat dihina oleh Ibu Rohmah. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Jadi, selama ini ayah memendam rahasia ini? Hardy bukan hanya parasit, dia adalah pemeras yang keji. Hujan rintik kembali membasahi jilbab Ibu Rohmah yang sudah lusuh. Ia sedang duduk di halte bus yang sepi ketika sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di hadapannya. Kaca mobil perlahan turun, menampakkan seorang pria paruh baya dengan kacamata hitam yang terlihat sangat berwibawa. "Ibu Rohmah, saya dengar menantu Anda telah merampas segalanya dari Anda," ucap pria itu dengan suara berat. Ibu Rohmah gemetar. "Siapa Anda? Apa mau Anda?" Pria itu menyerahkan sebuah kartu nama berwarna hitam emas. "Nama saya Darmo. Saya punya urusan yang belum selesai dengan keluarga Salsa, terutama ayahnya. Bergabunglah dengan saya, dan saya akan memastikan Salsa kehilangan setiap inci dari kemewahan yang ia sombongkan itu. Kita akan membuat mereka kembali ke dapur kotor yang sesungguhnya." Mata Ibu Rohmah yang tadi kusam seketika berkilat penuh dendam. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Matahari hampir terbenam ketika mobil Salsa dihadang oleh sosok Darmo dan Ibu Rohmah yang tampak liar dengan dendam di matanya. Darmo mengacungkan selembar kertas tua ke arah ayah Salsa yang langsung gemetar hebat. "Ini adalah akhir dari kekayaanmu, Salsa. Ayahmu adalah pencuri tanah, dan dokumen ini akan menghancurkan reputasi kalian selamanya," teriak Darmo dengan tawa kemenangan. Ibu Rohmah meludah ke arah mereka, wajahnya dipenuhi kebencian yang mendalam. Namun, Salsa tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dia justru melangkah maju,
memposisikan dirinya sebagai perisai di depan ayahnya, menatap Darmo dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh otoritas. Dengan gerakan tenang, Salsa mengeluarkan sebuah map bening yang berisi dokumen asli yang jauh lebih lengkap. Dokumen yang kau bawa itu adalah salinan palsu yang kau gunakan untuk memeras ayahku selama 20 tahun, Darmo. Suara Salsa bergema penuh wibawa. Aku sudah menemukan akta tanah yang asli dan bukti bahwa kaulah yang sebenarnya memalsukan tanda tangan kakekku. Terlebih lagi, aku punya bukti aliran dana ilegal dari Hardy ke rekening pribadimu. Wajah Darmo seketika memucat, tangannya mulai gemetar. Salsa tersenyum dingin, menyadari bahwa jebakan yang ia siapkan selama berbulan-bulan kini telah mengunci mangsanya dengan sempurna. Sirine polisi tiba-tiba meraung memecah kesunyian taman. Pak Bram muncul bersama beberapa petugas yang langsung memborgol Darmo. Darmo mencoba meronta, namun bukti-bukti yang dimiliki Salsa terlalu kuat. Sementara itu, Ibu Rohmah jatuh terduduk di atas rumput, menyadari bahwa sekutu terakhirnya pun kini tumbang. Salsa, tolong. Ibu hanya ingin kembali ke rumah itu, isak Ibu Rohmah dengan suara yang hancur. Salsa menatap wanita itu untuk terakhir kalinya, tanpa kebencian namun juga tanpa belas kasihan. Rumah itu sudah lama mati bagiku, sama seperti rasa hormatku padamu. Sekarang, hiduplah dengan konsekuensi dari pilihanmu sendiri, ucapnya sebelum berbalik pergi. Beberapa bulan kemudian, suasana damai menyelimuti teras belakang villa baru Salsa. Di meja makan yang indah, ayahnya tampak jauh lebih muda tanpa beban rahasia yang selama ini menghimpitnya. Ibunya menyajikan kue basah hangat, dan kali ini mereka menikmatinya bersama dalam tawa yang tulus. Salsa menyesap tehnya, menatap hamparan kebun hijau di depannya. Tidak ada lagi ruang tamu yang sempit bagi keangkuhan, tidak ada lagi dapur kotor untuk penghinaan. Ia telah membersihkan dunianya dari para benalu, dan di atas reruntuhan itu, ia membangun kebahagiaan yang sejati untuk orang-orang yang paling ia cintai. Badai telah berlalu, meninggalkan pelangi yang abadi bagi Salsa dan keluarganya.